Tapi istri tadi bikin kita kesel. Lalu kita mengeluh sama Allah, ya Allah, kenapa engkau beri aku istri seperti ini? Ya kan? Lebih baik aku nggak punya istri. Bawa ke dokter. Kata dokter, ini harus dioperasi, Pak. Berapa biayanya sekali operasi? 150 juta. Jual kontrakan satu. Wasabba alayya rizqa sabata rahmatin wa anta raja'ul alamina walau taghat. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam ya'rif qadran ni'ami biwijdaniha arrafaha biwujudi fiqdaniha hadza ta'lilun lima qablahu ka'annahu qala innama kana uruduz zulami mu'arrafan biqadrin ni'am. Bismillahirrahmanirrahim. Man, adapun siapa saja orangnya. Jadi man ini dia menjadi muqtada, subjek, dia juga menjadi fa'il, pelaku. Kalau secara ilmu baca kitabnya begitu, dua fungsinya. Man, adapun siapa orangnya. Adalah lam ya'rif, tidak paham siapa orang, atau tidak mengetahui siapa man, qadran ni'ami, kepada ukuran beberapa nikmat atau nilai beberapa nikmat. Biwijdaniha, dengan wujudnya nikmat tadi. Arrafa, maka memberitahu siapa Allah ha kepada orang yang nggak ngerti tadi, biwujudi fiqdaniha, dengan wujudnya hilangnya nikmat. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandar, siapa orang yang nggak paham dengan nilai nikmat yang dia pakai, yang dia terima, maka Allah akan menunjukkan dia, memberi pelajaran dia dengan hilangnya nikmat itu. Paham ya? Contoh, nikmat mata, ya, basar, nikmat ini. Sementara kita oleh Allah diberi mata, kita anggap biasa aja. Bahkan kita masih sempat juga mengupat dalam hidup ini. Hidup saya kok yuk begini ya. Padahal nikmat mata ini sangat luar biasa. Jadi dia menafikan nikmat Allah karena apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya tidak terwujud. Ya, orang dagang misalnya, nggak laris. Aduh, hari ini sial. Padahal matanya masih bisa melihat ini. Berarti dia nggak paham nilai daripada nikmat mata yang Allah berikan. Nah, kalau orang ini begini terus, akhirnya apa? Allah akan memberitahu dia berapa besar nilai mata tadi dengan cara mengambil nikmat mata, diberi katarak, buta. Baru tahu, oh iya, mata ini nikmat yang sangat besar. Kira-kira begitu maksudnya. Adapun ini hikmah ta'lilun adalah menjadi ta'lil lima kepada perkara qablahu yang sebelumnya haza. Karena seperti sungguhnya musannif atau muallif
Qala berkata siapa Syekh Ibnu Athaillah, inna makana, semestinya ada apa uruduz zulam, datangnya beberapa gelap. Mu'arrafan adalah diketahui apa gelap tadi, biqadrin ni'ami, dengan sekira-kiranya nikmat. Jadi kenapa kadang-kadang dalam hidup kita itu gelap? Itu imbang dengan nikmat yang kita ingkari. Nikmat Allah yang kita pakai, tapi kita tidak merasa itu nikmat, sehingga kita masih mengeluh dalam hidup ini, mengupat. Kok begini ya, kok begini ya. Padahal Allah masih titipkan penglihatan yang masih sempurna. Allah titipkan pendengaran yang masih bagus. Allah titipkan lisan yang masih bisa ngomong. Itu kan nikmat yang besar itu. Kenapa? Hanya karena nggak pelaris saja kita mengerutu. Itu berarti kita nggak paham dengan nikmat Allah. Nah, orang model begini kalau nggak paham, nanti Allah ambil nikmat itu. Akhirnya baru dia ngerti, oh luar biasa. Orang bisa mendengar itu nikmat yang besar. Bayangkan kalau orang kopok, kurang paka, ya, lah di telinganya kita ngomong gak kedengaran dia. Berarti nikmat bisa mendengar ini termasuk nikmat yang besar yang harus disyukuri. Jangan dikalahkan hanya karena dagang nggak pelaris, petani misalnya nggak panen, atau karena yang lain-lain. Itu dibanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu tidak sebanding. Kita teruskan. Li'anal asya'a, karena sungguhnya beberapa perkara innama tubayanu adalah innama tubayanu, semestinya dibedakan apa asya bi'adadiha, dengan beberapa lawannya asya. Jadi caranya Allah mengingatkan hambanya tadi itu, Allah hadirkan sebuah nikmat kepada kita, anak misalnya. Anak itu kan nikmat. Tapi anaknya nakal. Nakalnya minta ampun. Lalu kita menyesal. Saya menyesal punya anak. Atau kita mengeluh pada Allah. Ya. Akhirnya apa? Anak itu diambil sama Allah. Baru kita tahu nikmatnya anak. Nah, itu contohnya gitu. Atau istri itu nikmat, tapi istri tadi bikin kita kesel, bikin kita jengkel. Lalu kita mengeluh sama Allah, ya Allah, kenapa engkau beri aku istri seperti ini, ya kan? Lebih baik aku nggak punya istri. Kemudian istrinya diambil oleh Allah, diambil, mungkin mati atau bikin minggat. Baru kita terasa, oh ya, besarnya nilai nikmat seorang istri. Begitu seterusnya itu. Begitu juga yang lain. Innama tubayyanu bi'adadiha wa inna wujudin naqidi. Maka di dalam tak kala wujudnya perkara yang dibandingi, yazharu, jelas apa fadlun naqidi, keutamaan perkara yang dibandingi tadi. Nah, begitu Allah hadirkan lawannya, ya, misalnya kaya, lawannya miskin. Allah beri kaya, dagang lancar, bisa begini, bisa begitu. Tapi lupa sama Allah. Bahkan masih mengeluh aja. Rumah ada, kontrakan ada, ya kan? Menghasilkan tiap bulan, tapi mengeluh aja.
pusing aja katanya. Akhirnya apa? Allah hadirkan lawan dari kaya tadi untuk memberikan pelajaran kepada orang yang tidak mau bersyukur tadi. Allah hadirkan melarat. Akhirnya baru tahu dia nikmatnya jadi orang kaya tadi. Nah, kira-kira begitu. Itu caranya Allah memberikan pelajaran. Makanya kalau diberi kelebihan, jangan sombong. Kalau kata orang Padang, jangan nongeh. Diberi sedikit kelebihan harta, wah sombongnya minta ampun. Mulutnya lebih tajam daripada mulut ular. Nanti diambil sama Allah itu. Gampang Allah mengambilnya. Allah kirim aja penyakit aneh. Masuk penyakit aneh itu ke dalam badannya. Bawa ke dokter. Kata dokter ini harus dioperasi pak. Berapa biayanya sekali operasi? 150 juta. Jual kontrakan satu. Begitu selesai operasi, kata dokternya ini masih ada uratnya tinggal, operasi lagi. Kalau enggak ini gede lagi nih penyakitnya. Berapa biayanya? 150 juta, 300 juta. Habis kontrakannya. Belum obat-obatnya. Selesai operasi itu tidur aja tuh. Diimpus obat. Akhirnya apa? Apa yang dibangga-banggakannya habis dalam waktu yang tidak begitu lama. Itu caranya Allah mengajarkan orang yang diberi nikmat tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita jangan sampai lupa. Nah, Allah jelaskan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kita teruskan. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang bersyukur Allah tambah. Pasti kalau diambil sama Allah itu pasti kita kufur. Sebabnya rumusnya dalam Quran begitu. La in syakartum la azidannakum. Dan jikalau kau bersyukur kata Allah, ku tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kau kufur, nikmat Allah kau bikin maksiat kepada Allah, dibikin sombong, dibikin menghina orang, ngeremehin orang. Padahal nikmat yang dia punya itu belum seberapa sebenarnya dibanding yang lain. Akhirnya apa? Allah siksa dia dengan azab yang pedih. Jadi kalau kita punya masalah, muhasabah. Kita kena masalah nih, langsung muhasabah. Apa salah saya nih? Oh iya, alhamdulillah. Gak usah nyalain Tuhan. Ya. Jadi kita kena masalah di dunia ini itu adalah akibat dari perbuatan diri kita sendiri. Makanya kita harus cek inside atau muhasabah. Cek dirinya, jangan salahin orang lain. Ya, kenapa saya kok bisa begini? Oh iya. Kalau nikmat, alhamdulillah. Kalau dosa, astagfirullah. Itu aja hidup ini sebenarnya. Kita teruskan. Qadra ni'matil bashar. Nah, ini dah kita kan. Wa inna ma ya'rifu, maka semestinya mengetahui qadra ni'matil bashara, kepada keutamaan nikmatnya penglihatan. Masalan umpamanya. Manibtulia, siapa orang yang diuji, siapa man bil ama, dengan buta. Orang yang diuji dengan buta oleh Allah, dia akan tahu betapa hebatnya, besarnya nikmat bisa melihat. Nah, jadi orang buta itu gelap dunia ini sama dia. Nggak ada bedanya malam dan siang. Nah, orang akan tahu betapa hebatnya nikmat bisa melihat itu kalau dia udah diuji dengan buta. Waqad qila, dan sungguh-sungguh dikatakan, inna ma ya'rifu, semestinya mengetahui
qadral ma'i, kepada harganya air. Air. Manibtulia, siapa orang yang diuji, siapa man bi'atsil badiyati, dengan kehausan di suatu tempat yang apa? Yang sepi. Kalau kita sekarang ini kan air kita anggap enteng, ini kita buang-buang aja. Tapi ada tempat yang di situ tidak ada air. Orang di sana untuk mendapatkan segelas air, kalau punya emas 1 kilo, dia mau tukar emas 1 kilo dengan segelas air. Karena airnya nggak ada, orangnya udah mati kehausan. Haus sudah mencekik kerongkongannya. Sehingga duit 1 miliar itu tidak ada nilainya. Di saat air itu sulit. Itu baru di dunia, apalagi dikubur besok. Ya. Itu baru kehausan, apalagi hidup. Orang kalau udah dikubur baru tahu nilainya hidup. Ibaratnya dia punya kontrakan 15.000 petak di dunia ini. Kalau 1-2 petak mah belum banyak itu. 5.000 petak. 15.000 petak kontrakannya, 15.000 pintu. Masuk dia ke alam kubur, dia rela memberikan 15.000 kontrakannya itu untuk hidup 1 jam saja di dunia ini. Tapi udah nggak bisa. Kalaupun dikabulkan Allah, dia udah nggak bisa memiliki kontrakannya, udah dibagi sama anak-anaknya, dibagi. Itu nilainya hidup. Jadi mudah-mudahan dengan barokahnya pengajian kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman terhadap nikmat yang kita terima dari Allah. Sehingga kita dalam hidup ini tidak selalu mengeluh, mengupat, tidak ada gunanya itu. Tidak akan merubah keadaan, malah memperburuk keadaan. Ya enggak? Kita sakit, kita mengeluh terus, enggak sembuh-sembuh jadinya. Baiknya gimana? Kita terima dengan sabar. Ya Allah, terserah Engkau lah ya Allah, yang penting aku berusaha. Loskan kepada Allah, jangan mengeluh terus. Kalau mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, hanya akan menambah rumit masalah tadi. Kenapa? Karena itu adalah dalam rangka Allah memberitahu, memberi pelajaran kepada kita, karena kita terlalu banyak mengingkari atau mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Salah satunya nikmat Allah kita pakai untuk goflah kepada Allah. Diberi sehat bukan dipakai ibadah, dipakai enggak. Hati-hati aja itu nanti itu. Harusnya diberi sehat pakai ibadah. Ya, dipakai memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak akan ada selesai-selesainya. Sehingga dalam hadis Rasulullah dijelaskan, seandainya orang itu diberi sebuah jurang atau lurah jurang yang penuh dengan emas, lalu dia melihat lagi ada jurang emas lagi, dia pasti kepengen lagi. Itu hawa nafsu. Jadi kalau orang menurutkan hawa nafsu tidak ada selesai-selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita di dalam mengendalikan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nur hidayah kepada kita sehingga kita dalam hidup ini mampu bersyukur, menghargai nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul